Pemirsa, berjumpa kembali dalam Dialog Sumut Spesial Tokoh Bicara, dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu tokoh masyarakat asal Sumatera Utara dengan Bang Boydo Panjaitan, di mana beberapa waktu lalu Boydo Panjaitan beserta keluarga ini terkonfirmasi positif COVID-19. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang untuk mengetahui seperti apa membentengi diri dan mengedukasi diri serta keluarga dalam menghadapi COVID-19 dari pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh Bang Boydo Panjaitan beserta keluarga. Namun sebelum kita berbincang dengan sosok inspirasi berikut ini, kita akan terlebih dahulu menyaksikan cuplikan berita yang satu ini. Angka COVID-19 di Kota Medan terus meningkat, yang kini sudah menembus lebih dari 3.000 kasus konfirmasi positif COVID-19. Penularan virus COVID-19 dapat terjadi pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja yang dipengaruhi tingkat imunitas tubuh dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Seperti yang dialami salah satu tokoh masyarakat, Boydo Panjaitan, yang terkonfirmasi positif COVID-19 bersama istri dan sang ibu. Mereka menjalani perawatan selama lebih dari 14 hari di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Kota Medan, dan kini telah dinyatakan sembuh berdasarkan hasil swab tes negatif sebanyak 2 kali. Boydo mengaku masa melawan COVID-19 menjadi hal yang cukup sulit untuk dilewati bersama keluarga, yang membuatnya untuk lebih waspada menjaga diri dan orang lain karena COVID-19 merupakan sesuatu yang nyata. Pemirsa, kembali lagi dalam Dialog Sumut Spesial Tokoh Bicara. Kali ini kita bersama dengan Bang Boydo Panjaitan yang sudah dinyatakan sembuh nih dari COVID-19 setelah sempat menjalani perawatan selama 19 hari di Rumah Sakit Rujukan COVID-19. Langsung saja kita sapa. Gimana kabarnya Bang Boydo? Sehat, puji Tuhan. Sehat. Bang Boydo, ini kita melihat situasi COVID-19 di Kota Medan khususnya. Seperti apa sih Bang melihat sekarang ini? Kalau di Kota Medan ya, katanya sekarang sudah merah di seluruh 21 kecamatan, dan katanya menuju hitam pula lagi nih katanya. Menuju hitam. Jadi memang udah sampai kemarin USU juga sudah ditutup pernah sementara? Lockdown, dan sekarang kita lihat sampai pejabat orang nomor 1 di Kota Medan juga sudah terpapar dan sudah positif COVID-19. Jadi ini saya rasa ini merupakan udah saatnya masyarakat harus semakin sadar bahwa kita ini sudah di zona yang sangat kritis lah dalam masalah COVID-19 ini. Baik. Kalau menurut Abang sendiri, sudah sadarkah masyarakat Medan atau Sumatera Utara dalam mematuhi aturan protokol kesehatan dan memahami bahwa COVID-19 ini memang harus diwaspadai? Ya, saya rasa belum pada sadar gitu ya. Apalagi ketika kita terakhir melihat begitu banyaknya video yang viral juga dari kalau ada jenazah-jenazah atau ada orang-orang yang karena dinyatakan keluarganya positif COVID-19, meninggalnya karena positif COVID-19, malah marah-marah, malah menyalahkan. Nah, seharusnya dengan situasi seperti ini, apalagi di saat kita musibah ini namanya, ya, kita justru sadar, dan justru sebaliknya ketika kita harus memeriksakan diri gitu loh. Apakah kita terkena juga gitu. Jadi kita kan sekarang punya ketakutan terhadap COVID-19 ini, tapi kita sepele, itu yang menjadi persoalannya. Kita sepele, dan bahkan ya kita menyatakan bahwa itu tidak ada, bahwa COVID itu tidak ada, dan kita selalu protokoler. Ya, kalau lihat keadaan yang sudah sangat parah seperti ini, berarti kita semua tidak mengikuti protokoler yang ada gitu. Artinya kita harus menumbuhkan kesadaran diri sendiri untuk melindungi diri, akhirnya kita juga melindungi orang lain dengan mematuhi aturan protokol kesehatan. Bang Boydo, boleh diceritakan sedikit seperti apa sebenarnya pengalaman ketika kemarin itu terkonfirmasi akhirnya COVID-19? Ya sama, saya mungkin sama seperti dengan masyarakat Medan pada umumnya, bahwa waktu di awal-awal kita demam, di awal-awal kita ada gejala batuk, kita itu menganggap ini jangan COVID lah, ini jangan COVID, takut. Ya, bahkan saya ketika pertama kali demam dan
mulai ada pernah sembuh, tapi akhirnya muncul lagi demam. Saya kan karena kami sudah demam lagi, saya panggil dari lab ke rumah ya, karena takutnya saya nggak mau direpit. Baik. Awalnya tidak ingin direpit. Tidak ingin direpit. Nah, Malah saya lemparkan ke istri saya. baik. Istri aja yang rapid gitu, saya cek demam berdarah aja gitu. Nah, akhirnya istri di rapid dari lab dan hasilnya non reaktif. Hasilnya non reaktif Iya. juga. Makanya setelah itu saya berani datang ke rumah sakit untuk memeriksakan diri karena sudah tahu istri Non-reaktif tadi. non-reaktif. Karena kan kami kan saya demam, istri akhirnya besoknya ikutnya demam. Saya batuk-batuk, istri pun batuk-batuk. Berarti kan kalau istri non-reaktif, saya kan pasti non-reaktif juga kan itu baik. logikanya seperti Logikanya itu. seperti itu awalnya. Makanya saya berani datang ke dokter. Nah, ketika saya ke dokter berobat, yang rencananya saya hanya meminta obat batuk aja karena obat batuknya parah, dan ketika itu dokter udah memeriksa saya dan kelihatan pernapasan saya sudah tidak lancar. Gitu. Pemeriksaannya kemarin itu adalah fototoraks. Dan setelah itu dokter menganjurkan untuk fototoraks. Dan dokter melihat hasil fototoraks saya dan ternyata sudah menyebar ke kedua paru saya. Dan dokter menyarankan saya untuk segera opname. Baik. Tapi saya masih keras juga. Awalnya masih keras juga. Keras juga. Tidak menerima kenyataan hidup Baik. gitu. Nggak mungkin saya COVID. Masa saya kena COVID sih, saya yang sudah melakukan protokoler yang menurut saya itu standar saya pada saat itu adalah standar yang baik gitu. Itu akhirnya kita oke, silahkan kata dokter kan. Besoknya kami swab di Murni Teguh dan akhirnya besoknya kami swab, 2 hari kemudian hasilnya kami dinyatakan positif. Positif. Akhirnya berapa lama 19 hari menjalani isolasi? 19 hari. Baik. Dan perawatan di rumah sakit. Ya, istri 16 hari. Istri 16 hari. Kemarin itu berapa orang Bang yang menjalani perawatan akhirnya? Yang menjalani perawatan saya, istri dan mama saya yang berumur 78 tahun. Sudah rentan ternyata usia untuk rentan. ibu ya. Ya. Kemarin itu kalau abang kan gejalanya demam. Kalau istri dan ibu seperti apa gejalanya awalnya? Kalau istri mengikuti gejala saya. Saya demam, dia demam, saya batuk, istri batuk, sama dengan saya. Kalau ibu yang sudah usia 70 Justru tahun? kalau mama saya, dia hanya pahit di lidah dan lemas. Selama seminggu itu. Dia pahit di lidah, lemas, dan gampang capek. Itu aja gejalanya sampai akhirnya di satu titik ketika kami masuk opname, dia pun mulai kehilangan kesadaran di hari Sabtu itu. Sehingga makanya datang adik saya yang sudah di Medan, membawa mama langsung opname ke Awalnya rumah ibu sakit. ini sempat memberikan penolakan bahwa dia tidak. Iya, kan ketika dia lemas dan pahit lidahnya itu, mama kan sempat juga berobat ke rumah sakit dan difoto juga dan sudah terlihat juga sebenarnya ada apa namanya penyebaran di paru-parunya, ada terlihat seperti itu. Tapi biasalah orang tua pun tetap merasa nggak betul itu, salah itu, dan udah dianjurkan dokter untuk opname gitu. Nggak betul itu nggak salah, itu nggak betul. Saya penerimaan terhadap COVID itu tidak juga ini. Artinya secara psikologis bahwa kita ini tidak bisa menerima kalau kita ini terkonfirmasi. Iya. Baik. Kemudian Bang Boydo, kemarin tuh menjalani perawatan di rumah sakit 19 hari, di mana nih rumah sakitnya? Apakah memang khusus rujukan COVID-19 dan seperti apa? Apakah memang kemarin disatukan dalam satu ruangan bertiga? Iya, ya itu syukur puji Tuhan juga kita bisa disatukan dalam satu ruangan. Ya kita nggak tahu juga ternyata rumah sakit Elizabeth itu awalnya rujukan. Tapi karena kita kebetulan datang ke sana berobat dan dokternya mengatakan bahwa kita juga bisa menangani COVID-19 dan memang di sana juga ada ruangan isolasi seperti itu. Dan kita kemarin dirawat di sana, istri 16 hari dan mama dan saya itu 19 hari. Kalau anak-anak kemarin gimana? Anak-anak pada awalnya sehat-sehat, semuanya sehat-sehat dan ada pemeriksaan terhadap mereka bahwa mereka ada reaktif. Tapi karena kondisi mereka sehat-sehat, jadi mereka dirawat di rumah
mertua kita, dan mereka diisolasi mandiri di sana. Baik Bang Boydo, nanti saya akan tanyakan lagi seperti apa pengalaman waktu menjalani perawatan dan apa saja sih yang dirasakan ketika sudah terinfeksi ini COVID-19. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan dalam dialog semua spesial Toko Bicara sesaat lagi. Kami akan kembali. Pemirsa, kembali lagi dalam dialog semut spesial Toko Bicara, dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Bang Boydo Panjaitan soal COVID-19. Dan kita harus mengedukasi masyarakat nih bahwa COVID-19 memang harus diwaspadai dan resiko penularannya cukup tinggi di masyarakat. Kita lanjutkan lagi Bang Boydo. Bang Boydo berbicara soal perawatan ketika menjalani perawatan di rumah sakit. Seperti apa sih kemarin pengalamannya? Memang kan kalau di rumah sakit kan kita shock lah. Shock. Ya. Ya waktu mendapatkan kita kena COVID aja kita shock. Ini bakal apa yang terjadi sama diri kita? Karena memang kan kenyataan yang kita terima di media dimanapun pemberitaan bahwa orang yang meninggal, ya kan, kena COVID itu yang selalu terekspos. Jarang yang sembuhnya kita lihat, dan jarang orang-orang yang sembuh memberikan kesaksiannya ketika mereka terpapar COVID, dan selalu pemberitaan yang mengerikan, ya kan? Dan itu yang membuat kita juga waktu kita pertama kali kita jadi stres, kita jadi shock. Apalagi saya juga melihat kondisi mama saya yang sudah 78 tahun yang mulai ada hilang kesadaran, dia yang sedikit bingung, bahkan kadang jam 2 pagi minta mandi, nah, seperti itu, hal-hal seperti itu. Yang di luar sebenarnya kewajaran kita ya. Iya, dan memang dia harus dikasih oksigen juga kan karena sudah tua. Dan saya pun juga sempat harus dikasih oksigen juga karena memang ini artinya mulai. Secara umum sempat mengalami penolakan ya. Ya. Kemudian Bang Boydo, apa saja sih aktivitas ketika menjalani perawatan? Tentunya ini kan kita harus menjaga kekebalan tubuh dan kesehatan. Kemarin seperti apa? Memang terus terang waktu sebelum new normal kita sih rajin minum jamu ya. Rajin minum jamu, makan vitamin. Tapi waktu masuk new normal habis hari raya, karena tukang jamunya juga habis hari raya nggak datang lagi, jadi kita nggak minum lagi, dan vitamin-vitamin pun udah mulai berkurang kita konsumsi. Nah, tapi ketika kita di rumah sakit, betul-betul kita memang fokus sama obat-obatan dari dokter. Ya, obat-obatan dari dokter, karena memang obat-obatannya luar biasa sekali saya rasa. Antibiotik yang dimasukkan ke infus dan disuntikan ke kita, itu saya rasa antibiotik yang nomor 1, yang mahal ya, karena harus dites dulu ya ke tubuh kita apakah memang kita alergi atau tidak antibiotiknya. Dan begitu banyak yang untuk obat makan aja bisa 10-14 butir yang harus kita makan yang dari rumah sakit. Jadi betul-betul obat-obatan yang diberikan saya rasa obat-obatan yang terbaik, dan kita hampir sekali 3 hari periksa darah, ya, diperiksa darah, dan sekali 3 hari kita dipoto toraks terus, dicek perkembangannya sehingga tahu bahwa ada perubahan nggak di paru-paru kita menuju ke arah yang baik atau tidak, seperti itu. Jadi pengobatannya luar biasa, dan memang kalau ada keluarga atau teman-teman yang mengirim suplemen atau obat-obatan lain atau makanan lain, itu memang kita selalu konsultasi ke dokternya. Ada yang memang dokter bilang ini tidak usah dipakai dulu, dan ada untuk yang seperti madu, seperti yang herbal, jahe itu kita bisa konsumsi. Ya. Bang Boydo, berarti kan selama ini kan kita tahu bahwa pasien COVID itu tidak bisa dikunjungi, namun ada caranya ternyata untuk mengunjungi keluarga yang mungkin terpapar COVID-19, namun harus tetap mematuhi prosedur. Seperti apa kemarin Bang Boydo kalau kunjungan dari keluarga? Kalau memang keluarga itu tidak bisa berkunjung sama sekali, tapi keluarga atau rekan-rekan yang mau mengirim makanan, mengirim suplemen, itu ada diberikan waktu. Kalau di Rumah Sakit Elizabeth itu jam 11 boleh mengantarkan makanan, dan jam 5 sore itu jadwalnya. Jadi di situ kita bisa mendapatkan kiriman makanan atau suplemen dari luar, dari keluarga lain. Artinya tetap dapat berinteraksi walaupun hanya sebatas mengantarkan suplemen ataupun obat-obatan lainnya. Bang Boydo, selain dari obat-obatan, apakah kemarin juga rajin olahraga bersama ibu dan istri di rumah sakit? Sewaktu di rumah sakit kita memang
belum berolahraga ya, karena memang kami juga hampir seminggu itu terus masih lemas dan itu ya. Seminggu awal masih lemas. Betul-betul inilah. Apalagi 3 hari pertama itu betul-betul galau, kayaknya berputar semua dengan ini gitu. Bang Boydo, apa kemarin yang dirasakan ketika terpapar COVID-19? Apakah sesak atau susah menelan atau seperti apa, Bang? Kalau Abang sendiri Waktu di awalnya saya memang demam yang luar biasa ya. Kalau bagi saya kayaknya panas sekali, kayak udah di api neraka bagi saya. Tapi selama menjalani perawatan di rumah sakit, Waktu di masih rumah terasa? sakit mulai membaik. Tapi di rumah sakit saya lebih kepada psikisnya, saya rasa. Iya. Pada tekanan-tekanan ini, bagaimana ini bakal sembuh atau tidak? Ini apakah yang terjadi? Karena kalau setelah di rumah sakit yang saya rasakan memang lemas aja. Lemas aja dan gejala-gejala yang biasa kita terima, gejala yang hampir sama dengan kalau kita sakit-sakit lain. Ya di sana saya sempat ada bermasalah dengan pencernaan juga. Berarti setiap orang berbeda-beda nih untuk gejalanya. Bang Boydo, yang perlu kita ketahui bahwa saat menjalani perawatan ketika kita menjadi pasien COVID-19, apakah ini memang ditanggung pemerintah sepenuhnya atau ada biaya-biaya sendiri yang harus dikeluarkan? Kalau kami di sana betul-betul semuanya itu tidak ada bayar apa-apa. Yang dibayar hanya bayar laundry saja, pakaian. Karena kita nggak boleh kirim barang-barang kita keluar. Kita nggak boleh kirim barang-barang kita keluar. Kita hanya boleh terima tadi dari luar, makanan dan apa. Tapi kalau pakaian kita cuci di luar untuk diantar lagi nggak. Tapi harus dicuci di sana karena itu demi pemutusan rantai COVID-19. Bang Boydo, kita tahu kan akhir-akhir ini kan ada pasien yang akhirnya memilih bunuh diri nih di Rumah Sakit Royal Prima ke beberapa waktu lalu. Bagaimana cara Bang Boydo membentengi diri akhirnya bisa semangat untuk sembuh dan awalnya itu juga mengalami penolakan bahwa Bang Boydo ini terkonfirmasi positif COVID-19? Ya memang sama seperti yang dikatakan istri itu ya, waktu di video yang sempat dibuatkan bahwa bagaimana kita berdamai dengan keadaan itu. Betul-betul kita berdamai dengan semua kenyataan-kenyataan gitu ya. Ini COVID bukan aib ya. COVID ini memang benar ada dan kita harus yakin juga bahwa ini bisa sembuh. Ya. Setelah kita berdamai kan kita tidak melakukan penolakan, kita tidak melakukan penentangan terhadap hal-hal ini dan bahkan kan kalau kita tidak berdamai dengan dia, dokter bilang apapun akan kita salahkan kan gitu. Tapi ketika kita betul-betul berdamai, kita akan yakin dengan pengobatan di situ. Dan saya mencoba momen-momen saya berdamai dengan COVID ini, berdamai dengan keadaan ini, dan akhirnya saya betul-betul memasrahkan diri terhadap dokter itu. Dan saya lihat memang betul-betul diobati dengan kesungguhan gitu. Baik, berarti perawatannya, pengobatannya juga bagus dilaksanakan, kemudian berdamai dengan diri dan juga memperkuat rohani nih, sisi rohaninya. Ya, walaupun ya memang untuk saya secara pribadi ini memperkuat kerohanian saya justru. Baik. Bukan hanya fisik, ya fisik lemah tapi akhirnya kerohanian saya dibangun lagi untuk ya ini introspeksi ke diri lah. Baik, gitu, sebenarnya. introspeksi diri. Bang Boydo, sedikit yang bisa disampaikan kepada orang-orang mungkin untuk menghilangkan stigma ketika kita melihat orang yang terpapar COVID-19 seperti apa? Bagaimana? Intinya apa ya? Bahwa semuanya bisa kena. Siapapun bisa kena. Yang sudah pakai ajudan pun bisa kena. Yang sudah pakai apapun bisa kena. Yang sudah bisa ada protokoler dalam hidupnya pun bisa kena. Jadi jangan sepele lah. Jangan sepele. Itu bisa saja nanti suatu saat ya kita nggak tahu. Kita pesan Gojek ke rumah, ya kita terpapar dari sana dan kebetulan memang imunnya kita lagi bermasalah, kita lagi rendah imunnya dan kita tiba-tiba terkena virus itu, jadi siapa aja bisa kena dan kita harus percaya terhadap kenyataan itu bahwa COVID itu ada, ya COVID-19 itu ada karena memang banyak sekali penolakan sampai buat konser di Bali dan segala macam. Nah, itu kan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita tidak terkena dan bagaimana kita tidak menginfeksi orang lain dan memperpanjang orang lain. Baik, artinya COVID-19 ini tidak memandang siapa kamu. Tidak memandang siapa. Bang Boydo, nanti kita akan berbincang dengan istri seperti apa pengalaman dan menguatkan anak-anak nih di tengah pandemi COVID-19, apalagi kemarin sempat terkonfirmasi COVID-19. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan dialog Sumo Spesial Toko Bicara sesaat lagi, kami akan kembali.
Kembali lagi dalam dialog Sumut spesial Toko Bicara dan kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bang Boydo Panjaitan dan juga keluarga untuk mengedukasi bagaimana sih kita membentengi diri dan keluarga dari COVID-19. Saya langsung lempar saja ini dulu Bang Boydo ke Kak Elsa. Kak Elsa, terima kasih sudah bergabung. Inang, terima kasih sudah bergabung dan adik-adik Jeremy, tentu Emily. Baik, Kak Elsa. Ya mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemarin tuh ketika terkonfirmasi COVID-19 akhirnya bagaimana membentengi diri khususnya untuk keluarga ini? Maksudnya untuk anak-anak Iya. ya. Kalau kita sih memang kan kita sudah 10 hari sakit di rumah. Jadi semenjak hari pertama sakit itu demam, walaupun waktu itu pikiran belum ke COVID-nya, kita udah kirim anak-anak ke orang tua saya. Baik. Nah, di sana mereka dijaga, dirawat bersama-sama keluarga. Cuman memang pada saat itu mereka masih berbaur dengan keluarga ya. Kemudian setelah rapid dan akhirnya saya reaktif, kemudian menyusul dengan rapid non reaktif, kemudian menyusul hasil swab yang positif. Pada saat itu memang saya memutuskan anak-anak sebaiknya di rapid test untuk mengetahui apakah mereka tertular dari kita dan hasilnya reaktif. Hasilnya reaktif. Kemudian ada nggak kekhawatiran ketika hasil itu sudah keluar dan keluarga juga ikut terkonfirmasi? Iya, jadi itu saat saya mendapat hasilnya itu kita sudah di rumah sakit sebenarnya dan itu memang sangat menakutkan ya. Pikiran saya ke diri saya, pikiran saya ke suami saya yang di sebelah, anak-anak yang di rumah dan keluarga yang udah sempat berbaur dengan anak-anak saya gitu. Jadi itu sangat menakutkan, sangat stres, sangat depresi. Tapi memang kita juga punya teman-teman yang dokter anak juga menyarankan untuk anak-anak supaya mengkonsumsi vitamin-vitamin. Baik. Kemudian ada juga antibiotik gitu. Terus anak-anak juga setiap harinya dipantau apakah suhunya gimana gitu. Terus pencernaannya, kalau BAB bagaimana gitu. Jadi dan anak-anak juga dipastikan happy. Saat itu kan belum masuk sekolah ya. Jadi anak-anak dibiarin nonton TV, main game gitu, berjemur di luar gitu. Jadi anak-anak sebenarnya kita nggak kasih tahu. Baik. Itu aja sebenarnya kuncinya. Kalau mereka dikasih tahu, mereka mungkin bisa takut, bisa khawatir gitu. Jadi mereka hanya tahu bahwa mama papanya sakit, tapi mereka happy aja gitu. Baik. Tapi tetap berkonsultasi juga kepada dokter anak ya. Konsultasi ke Itu dokter wajib. anak, ya. Kalau Bang Boydo dan Kak Ella sendiri, bagaimana sih kemarin saling menguatkan, akhirnya nanti juga bisa menguatkan anak-anak juga dan mengedukasi anak-anak juga terkait dengan COVID-19 ini? Sebenarnya kita kan anak-anak sudah mengalami perubahan cara belajar ya. Di sekolah juga mereka juga udah diinformasikan mengenai adanya virus di luar yang namanya corona gitu. Mereka nggak boleh sekolah. Jadi mereka sebenarnya dari luar juga sudah diajari mengenai memakai masker dan sebagainya gitu. Memang terlebih ketika mama papanya sendiri mengalami, itu memang menjadi sesuatu yang semakin menekankan ke mereka gitu. Mereka juga di rumah ketika dirawat kan diisolasi, nggak gabung lagi dengan anggota keluarga yang lain gitu. Jadi mereka udah memahami bahwa virus ini berbahaya, bahwa penyakit ini berbahaya. Kita harus sering-sering cuci tangan, kita harus selalu pakai masker, minum vitamin yang sekalipun nggak enak rasanya gitu. Kemudian makan makanan yang sehat, mengurangi yang nggak sehat. Inang, boleh disampaikan seperti apa kemarin cara akhirnya bisa semangat untuk menghadapi atau melawan penyakit yang khususnya COVID-19? Saya sudah sangat senang berterima kasih kepada Tuhan. Baik. Saya juga kaget, gak ada angin, gak ada hujan. Saya nggak pernah demam, saya nggak pernah batuk. Kaki saya ini hampir 10 tahun lah. Jadi kambuh karena saya nggak pergi terapi. Pergilah saya berobat sama dokter Budianto. Tanggal 3, kan? Tanggal 3 dipoto. Terus saya kaki saya sakit pun dipoto disuruh ambil darah, ditunjukkan apa itu karena ada sikit paru-paru. Nah, bilang dua harus opname. Kenapa? Tak mau kok nanya itu apa? Kalau nggak mau itu apa? Dikasihlah obat. Belum lagi tunggu apa obat itu. Jadi tanggal 4 bulan 7 pagi-pagi orang ini rupanya sudah pergi ke rumah sakit. Saya nggak tahu. Baik. Orang ini 2. Jadi udah itu datanglah anak saya dari Jambi. Aku mau datang, gitu. Ngapain kau datang? Mau mama berobat. Ya. Berobat kemana? Saya nggak tahu jam 5 sore datanglah. Kan? Ayo kita berobat. Siapa kau?
Itulah guru pun nggak kau kenal. Ayo kita rupanya telepon ini ke Jambi. Dia dulu kita sudah sakit. Memang nggak selera makan. Rasanya pahit. Tapi kuncinya kemarin apa yang bikin semangat ini, Nang? Saya nggak semangat lagi. Makin lemah. Nggak semangat ternyata awalnya ya. Tapi kalau di rumah sakit semangat? Di rumah saya tuh lawan lagi dokter kemudian. Oh, dilawan. Baik. Bang Boydo, melihat ini Inang kan juga ibu mengalami penolakan diri bahwa ini sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Gimana akhirnya menguatkan atau memberitahu, Ya, mengedukasi? Kami puji syukur juga dan kami ucapkan terima kasih kepada rumah sakit juga yang bisa mengkondisikan untuk kami bertiga bisa sama-sama di sana. Jadi kami bisa saling support. Khususnya istri bisa support saya, yang kadang-kadang saya tiba-tiba disuntik, ketakutan apa, tenanglah Pak, aman. Saya kan kadang-kadang harus disuntik perut nih, karena apa, pengencer darah katanya. Itu kan saya takut ya, apa nggak pernah disuntik di perut kan, tiba-tiba disuntik di perut untuk pengencer darah. Ya istri bisa support saya. Dan ketika kita lihat kondisi mama juga yang seperti itu, yang dia sampai tidak bisa bergerak, ya, yang sampai tidak bisa bergerak dan hampir tidak mau makan, ya kan, kita support dan kita coba carikan nutrisi, kita konsultasi ke dokternya dan kita belikan susu yang bisa mensupport untuk nutrisi dia karena hampir beberapa hari tidak mau makan. Artinya gitu. edukasinya harus pelan-pelan kepada orang tuanya. Iya, Ya? dan kepada mama kita support, kita ini kan kita harus sembuh. Ini harus sembuh. Nah, Diberikan motivasi. dan memang dari diri orang tua pun, dari mama pun akhirnya berserah, berdoa, dan keluarga pun, keluarga besar pun bertelepon kepada mama semua dan memberikan support. Akhirnya bisa. Artinya adalah keluarga adalah Iya, kunci ya. motivasi, semangat yang akhirnya yang saya katakan tadi, kami bertiga akhirnya berdamai dengan situasi Baik, itu. Bang Boydo, terakhir, apa pesan ataupun tips yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas ketika kita menghadapi pandemi COVID-19? Yang pertama memang kita harus tetap pada protokolernya. Yang kita pun, yang saya pun sendiri, saya nggak mau kena 2 kali. Itu saya nyatakan dalam diri saya. Walaupun dibilang kadang saya harus ada kebal atau apa, mungkin saya nggak mau meyakini itu. Saya lebih berprinsip bahwa saya akan memperketat diri. Bahkan saya akan keluar pakai face shield terus, ya, pakai masker semakin ketat, dan cuci tangan juga semakin ketat, dan juga untuk bertemu orang akan semakin menjaga jarak. Ke masyarakat, Bang. Ke masyarakat, protokol itu penting dan harus dilaksanakan kalau tidak mau terkena COVID-19. Dan ketika kita memang terkonfirmasi atau kita pun mulai ada gejala demam, ada batuk, lindungi diri terlebih dahulu. Jangan takut untuk memeriksakan diri bahwa memastikan diri kalau kita bakal terkena COVID. Percayalah, ketika deteksi kita semakin cepat terhadap penyakit ini, kita akan bisa sembuh. Dan kita akan bisa melawan, hilang, gembira, jangan takut, dia pasti akan hilang. Baik, terima kasih Bang Boydo dan juga keluarga sudah memberikan informasi edukasi kepada kita ini untuk mewaspadai COVID-19 dan juga menerima diri bahwa kita ini ketika terkonfirmasi harus lebih semangat dan lebih positif untuk menghadapinya. Baik, terima kasih Inang dan Kak Elsa dan Bang Boydo sudah membagikan informasinya. Nah, pemirsa, memang untuk menghadapi pandemi COVID-19 kita harus mematuhi aturan protokol kesehatan, terutamanya adalah yang dasar saja, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan harus rajin mencuci tangan. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan motivasi yang positif kepada rekan-rekan ataupun keluarga kita yang mungkin terinfeksi atau terkonfirmasi positif COVID-19. Karena bersama kita bisa melewati pandemi COVID-19. Demikian dialog Sumut spesial Toko Bicara kali ini, dan jangan lupa saksikan dialog Sumut spesial Toko Bicara berikutnya dengan sosok-sosok inspirasi lainnya di Sumatera Utara. Sampai jumpa.